Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Oktaviana akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kecurangan Akuntansi, dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. Dan penelitian ini akan dilakukan pada PT Great Giant Food Plantation Group 3. Yang akan dibahas yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ini menurut Waluyo et al. 2015. Yang kedua yaitu perusahaan menganggap bahwa pajak sebagai beban karena akan mengurangi penghasilan dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Terdapat gray area yang potensial untuk melakukan agresivitas pajak. Perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama, yaitu beban pajak dan beban tanggung jawab sosial. Nah, di mana dengan ini perusahaan itu akan mencari celah untuk menghindari beban pajak tersebut. Sehingga berdasarkan fenomena ini pun bukan hal yang baru berdasarkan laporan yang Ernesto Crively, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei Amerika Serikat nilai tertinggi melakukan penghindaran pajak sebesar 188,8 miliar dolar. Cina penghindaran pajaknya sebesar 66,8 miliar dolar, Jepang dengan nilai sebesar 46,7 miliar dolar dan Indonesia dengan nilai sebesar 6,48 miliar dolar. Diurutkan ke-11 terbesar dari 30 negara. Nah, dari latar belakang tersebut, maka saya mengambil judul yaitu mengenai pengaruh pengungkapan CSR, kecurangan akuntansi, dan corporate governance terhadap agresivitas pajak. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, kecurangan akuntansi, dan corporate governance terhadap agresivitas pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan informasi dari PT Great Giant Food Plantation Group 3. Untuk hipotesisnya yaitu H1, pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. H2-nya kecurangan akuntansi berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan H3-nya yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Untuk kerangka penelitiannya yaitu untuk upaya meminimalisir pajak atau disebut agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sangat beraneka ragam. Salah satunya menggunakan program tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan, pengawasan terhadap tindak kecurangan serta para komisaris independen dan komisaris audit. Nah, untuk kerangka penelitian ini saya tidak memasukkan mengenai tabelnya. Jadi, untuk tabelnya yaitu Corporate Social Responsibility X1, kecurangan akuntansi X2, Corporate Governance-nya X3, yaitu H1, H2, H3, kemudian menjadi agresivitas pajak, yaitu Y. Kontribusi dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk akademisnya yaitu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, kecurangan akuntansi, dan corporate governance terhadap agresivitas pajak perusahaan, memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya, dan memperkaya penelitian. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Untuk manfaat praktisnya yaitu yang pertama, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap CSR akan memberikan dampak positif terhadap pajak. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan.
Untuk tinjauan pustaka, yang pertama yaitu mengenai teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Teori legitimasi berkaitan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan reputasinya di kalangan masyarakat dan pemerintah. Lingkungan yang dimaksud di sini itu bukan hanya masyarakat sekitar, jadi melainkan itu juga perusahaan harus mampu mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal yang melandasi teori legitimasi ini sendiri yaitu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Ini menurut Ghazali dan Khairi 2007. Yang kedua yaitu teori stakeholder. Nah, berdasarkan konsep yang diungkapkan oleh teori stakeholder, tindakan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan terhadap para stakeholder. Nah, jadi perusahaan ini berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan apa yang seharusnya, seperti hak-hak karyawan, memperhatikan dampak yang ditimbulkan atas kerugian operasional perusahaan terhadap masyarakat sekitar, serta peduli terhadap kegiatan non-profit oriented yang diperlakukan masyarakat secara umum. Teori yang selanjutnya yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility Disclosure menjadi salah satu topik yang penting untuk menjadi perhatian. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, jadi semakin banyak gencarnya produk yang ramah lingkungan bermunculan di suatu industri. Nah, kebijakan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan itu bersifat sukarela, sehingga dengan sukarela tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam mengukur apakah pengungkapan yang dilakukan perusahaan itu telah cukup memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Salah satu yang menonjol dari praktik pertanggungjawaban sosial di masyarakat adalah penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Meskipun sudah banyak dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan berhasil dengan baik serta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, tapi masih banyak juga program yang dilakukan perusahaan itu bersifat sporadis, yaitu mengacu proposal masuk atau permintaan datang. Umumnya program seperti ini tidak berkelanjutan dan tumpang tindih dengan program pemerintah daerah sehingga program tersebut menjadi kurang efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu kecurangan akuntansi. Yang pertama yaitu penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan, pernyataan palsu atau salah pernyataan, korupsi. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan palsu atau pernyataan salah itu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan untuk korupsi itu, ini merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Selanjutnya yaitu teori agensi. Jansen dan McClellan 1976 menjelaskan, hubungan agensi terjadi ketika prinsipal atau pemegang saham memberikan suatu jasa dan wewenang kepada agen atau manajer untuk mengambil keputusan dalam menjelaskan perusahaan. Pembahasan agresivitas pajak, manajemen mendorong manipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi utang yang ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang diperoleh perusahaan. Keputusan tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh manajemen sehingga dikhawatirkan akan membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak tanpa memperhatikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Metode pelaksanaan, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diharapkan. Ini menurut Sugiono 2017. Dan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda karena variabel bebasnya terdiri dari lebih dari satu. Variabel yang mempengaruhi itu disebut dengan variabel independen, dan untuk variabel yang dipengaruhi tersebut dengan dependent variable. Penelitian ini tuh terdiri dari 3 variabel bebas, yaitu independennya yaitu ada X1 corporate social responsibility, X2 kecurangan akuntansi, X3 corporate governance, sedangkan variabel terikatnya yaitu agresivitas pajak. Y. Untuk persamaan linear berganda itu rumusnya yaitu sebagai berikut. Dengan keterangan Y, variabel dependen atau nilai yang diprediksi X1 dan X2 itu variabel independennya, apa itu konstanta atau nilai Y apabila X1, X2, X3 dan X sampai X sama dengan 0. B itu koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Tempat dan waktunya yaitu akan dilaksanakan di PT Great Giant Food Plantation Group 3. Itu akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2020. Prosedur kerjanya itu ada survei lokasi penelitian, pembuatan kuesioner, melakukan wawancara, mengolah data, dan pengumpulan data. Untuk pengamatan itu melakukan survei lokasi kegiatan penelitian, melaksanakan wawancara dengan manajer dengan mengajukan beberapa pertanyaan, mengisi kuesioner yang berisikan beberapa poin untuk diisi, dokumentasi, menganalisis keadaan manajemen perusahaan, mengumpulkan data yang sudah terkumpul, kemudian akan mengolah data hasil wawancara dan dimasukkan ke dalam rumus perhitungan. Demikianlah presentasi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.